Penduduk desa ini sudah gila. Setiap tahun harus melemparkan gadis-gadis cantik ke sungai besar. Hanya untuk meminta cuaca yang baik bagi desa mereka. Semua orang mengira ini hanyalah kesalahpahaman berbasis kepercayaan tradisional. Namun, sebenarnya ada rahasia yang tak terungkap di baliknya. Legenda menyebutkan pada zaman negara perang, di Kaunti Linzang, Provinsi Hebei, ada sebuah desa. Terjadi insiden aneh secara berulang kali. Bencana alam terus berlanjut, mengakibatkan hujan tak turun selama 3 tahun di Kaunti Linzang. Maka dukun peramal melemparkan ramalan, mengatakan bahwa rakyat telah menggerebek River God jika tidak memberikan gadis suci pada River God. Jadi mengapa Hobo marah? Bumi akan hancur berantakan dan penduduk akan celaka. Hanya dengan memberikan gadis kepada River God. Hanya dengan itu diharapkan cuaca bersahabat setiap tahun, sehingga rakyat dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Tradisi semacam itu dipertahankan selama beberapa tahun. Setiap tahun pada waktu ini, keluarga dengan gadis remaja panik tak karuan. Tahun itu, pemerintah mengirimkan seorang prefek baru. Sebelum sampai ke kantor distrik, 11 Menbao sudah mendengar tentang hal ini. Dia pikir pemimpin distrik kali ini akan sama seperti sebelumnya. Tapi 11 Menbao tidak pernah percaya pada kepercayaan feodal ini. Dia langsung ingin membela orang tua itu. Ternyata gadis yang akan dikirim ke Hibo tahun ini adalah cucu perempuan dari orang tersebut. Orang tua tersebut sangat khawatir. Beruntung bertemu dengan 11 Menbao yang baru saja dilantik. Tenanglah dan naiklah kuda. Kami pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih Tuan. Maka mereka langsung menuju sungai tanpa henti. Tidak lama kemudian, mereka menempuh perjalanan 10 li. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai Zhang. Terlihat orang-orang duduk di ladang dengan wajah bermasalah. Setelah ditanya, barulah diketahui. Penyihir itu melakukan sihirnya. Tidak hanya ingin mengirim cucu perempuan orang tua itu kepada Hibo. Bahkan adik perempuan dari pemuda itu juga harus dikirim ke Hibo. 11 Menbao sangat bingung. Mengapa malah tidak berupaya menyelamatkan ladang dari bencana alam? Malah duduk di sini, menunggu adik perempuannya dilemparkan ke sungai. Tidak hanya itu, gadis yang terpilih, keluarganya harus membayar mas kawin yang tinggi. Membuat rakyat menderita tanpa akhir, tanpa diketahui. Ini semua adalah kesempatan bagi para penyihir dan pejabat untuk mendapatkan bakat. Mendengar hal ini, si Menbao sangat marah, bersumpah untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Sementara itu, dukun sedang mengadakan upacara pernikahan di tepi sungai. Mereka terlihat mengikat gadis itu. Di ujung tali terikat sebuah batu besar yang berat. Dukun terus mengucapkan mantra. Beberapa pejabat duduk di samping dalam keheningan. Semoga Hibo memberkati tahun ini dengan cuaca yang baik. Tetapi wajah rakyat penuh kekhawatiran. Menghadapi tradisi seperti itu, orang-orang hanya berani marah tapi tidak berani bicara. Melihat gadis yang terikat, semua orang meneteskan air mata. Orang tua gadis di samping sudah menangis terseduh-seduh. Pada saat itu, kakek datang tepat waktu bersama si Menbao. Melihat cucunya belum dilemparkan ke sungai, kakek sangat terharu. Segera berlari mendekat untuk memeluk cucunya. Keluarga menangis tanpa suara. Kakek berkata pada cucunya jangan takut. Dia membawa belas kasihan rakyat. Pasti akan membantu mereka. Warga desa, kalian telah menderita. Dukun masih membangga-banggakan diri. Sikapnya tidak sopan. Siapa kamu sebenarnya? Si Menbao segera mengungkapkan identitasnya. Dukun langsung ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Bahkan beberapa pejabat lokal lainnya juga merasa sama. Pasti semua orang pernah mendengar tentang si Menbao. Rakyat khawatir. Takut para pejabat saling melindungi. Semoga pejabat kali ini bersih dan jujur. Orang tua gadis langsung merayu si Menbao untuk menyelamatkan putri mereka. Namun, para dukun di sini tidak merasa seriusnya situasi. Mereka pikir cukup memberi lebih banyak uang. Setelah berunding dengan beberapa rekan, mereka kemudian mendekati si Menbao. Memberitahu si Menbao bahwa Dewa Sungai ingin 2 gadis cantik. Dia ingin 2 gadis cantik, supaya dia memberikan hujan pada manusia. Saat itu orang sedang menyiapkan pernikahan gadis-gadis itu. Mengatakan bahwa kali ini diterima 500.000 koin perak. Dan juga banyak kain sutra berkualitas tinggi dan kemenyan. Orang dewasa adalah orang tua kita. Sama pentingnya dengan Tuan He. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan. Si Menbao tidak tahan mendengarnya lagi. Dia tidak akan terlibat dengan orang-orang seperti itu. Maka, si Menbao bertanya balik, apakah perlu mengorbankan seorang gadis untuk membawa hujan? Beberapa orang itu menjawab sambil tertawa. Ini juga merupakan perintah dari Paman Ho. Si Menbao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia bahkan memuji mereka telah melakukan perbuatan mulia. Beberapa orang itu langsung tersenyum riang. Menghadapi perubahan yang mendadak, rakyat terkejut dan bingung. Rakyat mengira si Menbao malah akan memimpin menindas rakyat. Tanpa disadari si Menbao sedang bermain curang. Langsung setelah itu si Menbao memerintahkan dukun wanita untuk melanjutkan sihirnya. Saat dukun wanita memberikan dupa kepada Dewa Sungai, dengan gerakan tubuh yang prima, sebuah perintah dikeluarkan. Rekannya pun mulai pertunjukan mereka. Bencana dan sihir menakutkan. Saat itu semua orang mulai menangis. Kakek di samping terus berteriak, memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan cucunya. Saat pernikahan hampir tiba, dukun wanita memerintahkan orang untuk membawa gadis ke atas tandu, bersiap untuk melemparnya ke sungai. Saat-saat genting ini, si Menbao tiba-tiba berkata tidak bisa. Terlalu jelek, terlalu jelek. Gadis sejelek itu, jika kita membuat Hizen marah, tidak bisa biarkan dukun wanita mengganti dengan yang cantik. Sedikit jelek memang, bagus juga menjadi pelayan dewasa. Ya, pergi cepat, temukan yang lain. Pergi sekarang.
Semua yang memiliki putri di rumah mereka gemetar ketakutan. Siapa bilang harus menikah dengan Hibo? Jangan-jangan hanya untuk menikah dengan dewa. Setelah penyihir mendengar, dia langsung bilang ini adalah berita yang sangat baik. Pada saat ini, rakyat berani protes dengan risiko nyawa mereka. Begitu bagusnya, betapa mulianya. Mengapa tidak menikahkan putri Anda dengan Hibo? Setelah mendengar, si Menbao, sepertinya benar juga. Hal yang bagus seperti ini. Mengapa tidak menikahkan putri sendiri dengan Hibo? Mungkin mencoba mencari keuntungan. Setelah penyihir mendengar, tiba-tiba menjadi ketakutan dan berkata-kata tak karuan. Kemudian mencari alasan dengan mengatakan penampilannya seperti ini. Putrinya sendiri juga jelek, tidak bisa diberikan kepada Hibo. Penyihir langsung menunjuk petugas di belakangnya dan berkata, dia memiliki 2 putri yang cantik. Sekarang beberapa orang mulai bertengkar sendiri. Pejabat ini ketakutan dan segera memohon ampun. Kedua putri Anda malas dan manja. Waspadalah terhadap perangkap. Si Mabao tertawa terbahak-bahak setelah mendengar. Asalkan cantik, tidak masalah jika sedikit malas. Pejabat tersebut melihat situasi, terkejut dan segera berlutut. Dalam kepanikan, dia akhirnya mengatakan kebenaran. Siapa yang bilang soal Duke of River? Kami telah membuat cerita palsu, hanya untuk menipu orang. Oh, sepertinya tidak ada gadis cantik di sini. Tolong sampaikan pesan dari Duke of River kepada penyihir besar. Katakanlah nanti kita akan mengirim gadis cantik lain. Tolong ampuni saya, Tuan. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Lapor bahwa Sima memerintahkan orang membawa penyihir ke tepi sungai. Tanpa ragu melemparkan penyihir ke dalam air. Melihat adegan ini, rekan penyihir ketakutan dan gemetar. Tolong suruh anak didiknya untuk terburu-buru menyampaikan pesan. Namun beberapa rekan dukun itu juga tidak lolos dari hukuman. Juga dilemparkan ke sungai, bahwa tidak ada lagi aktivitas di bawah air. Si Menbao mengangkat kepala ke langit. Sudah begitu lama tapi tidak ada kabar sama sekali. Mengumpat pada wanita-wanita ini sungguh tidak berdaya. Harus meminta bantuan petugas tadi. Turun ke sana sekali lagi. Pria itu terbelalak. Bagaimanapun ia merayu, tidak ada gunanya. Akhirnya juga dilemparkan ke sungai. Tak lama kemudian, sudah senja. Si Menbao berkata lagi, apakah Dewa Sungai ingin menjaga mereka untuk makan malam? Siapa yang akan turun lagi untuk melihat keadaannya? Saat ini, beberapa rekan setempat sudah berkeringat dingin saat ini. Merayu kepada langit tanpa ada tanggapan. Ya, jika kalian semua tidak mau pergi, maka biarlah Dewa Sungai hidup sendirian selamanya. Saksikanlah si Menbao menangani orang-orang jahat itu dengan baik. Rakyat bersorak-sorai dengan sukacita. Akhirnya ada seorang pejabat yang menjaga kepentingan rakyat. Dia juga memerintahkan agar tidak ada yang boleh membicarakan perkawinan Dewa Sungai. Jika ada yang menggunakan hal ini untuk mengancam rakyat, maka mereka akan dilemparkan bersama ke sungai. Kemudian, si Menbao mengajar rakyat bagaimana membawa air sungai ke sawah. Dengan kerja keras dan kepintaran sendiri, mengajarkan rakyat menggunakan tangan dan pikiran. Bersama-sama membangun tempat tinggal yang indah. Sejak saat itu, tidak ada kebiasaan buruk tersebut lagi. Kisah kebaikan si Menbao semakin tersebar luas. Dia diberi penghargaan oleh kaisar. Kisah kebaikan si Menbao akan dikenang selamanya.